wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rizky dari kelas 10 TKJ 2 mau mempresentasikan tentang K3LH dan sejarah, ciri-ciri K3LH dan yang lainnya. Pengertian K3LH. K3LH yaitu mengenai program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup suatu instansi atau perusahaan yang memiliki banyak kesehatan kerja atau karyawan. K3LH juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Keselamatan untuk ketenaga kerjaan tidak hanya tempat kerjanya saja, tetapi proses produk dapat secara aman dalam memproduksinya, sehingga tidak membahayakan kesehatan pada pekerja. Tempat yang digunakan untuk bekerja pun bersih, sehat, aman, dan nyaman, di mana mampu meningkatkan semangat ketika bekerja. Secara keilmuan, K3LH adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan ketika sedang bekerja. K3 juga dapat didefinisikan sebagai bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan, instansi, maupun proyek. Secara filosofis, K3LH diartikan sebagai upaya atau pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani serta rohani ketika sedang bekerja. Upaya ini sangat baik untuk tenaga kerja dan masyarakat agar mampu menghasilkan karya yang bagus dan berkualitas. Sejarah K3LH. Sebenarnya undang-undang di bidang K3LH sudah ada sejak dulu, tepatnya pada tahun 1970, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1970 pada tanggal 12 Januari 1970. Adanya undang-undang ini setelah Belanda hadir di Indonesia dan adanya permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia. Ciri-ciri K3LH. 1. Memberikan fasilitas kerja seperti seragam dan sepatu keselamatan. Kedua, fasilitas ini untuk dipakai seluruh karyawan atau pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. 2. Memasang atribut K3LH di perusahaan atau pabrik. Misalnya membuat tulisan yang berisi peringatan pekerja agar selalu sadar tentang keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan perusahaan. Atau bisa juga sebelum memasuki area produksi security-nya memeriksa perlengkapan yang dibawa karyawan. 3. Menerapkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Seorang manajemen dari perusahaan tentu akan mengupayakan atau mengusahakan para karyawan sesuai dengan K3LH, yaitu dengan memberikan petunjuk tentang K3LH agar bekerja lebih memahami pengertian K3LH dan menerapkannya. 4. Memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Contoh sampah organik yaitu sampah yang terbuat dari tumbuhan dan kertas, sedangkan anorganik seperti sampah plastik. Undang-undang K3LH. Pemerintah telah menetapkan K3LH yang wajib dilaksanakan perusahaan, instansi, dan lembaga. Kegunaannya yaitu untuk meminimalisir kecelakaan di dalam lingkungan kerja. Undang-undang K3LH terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang tersebut berisi aturan tentang kewajiban seorang pemimpin atau pemilik tempat kerja dan tenaga pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini berisi tentang kewajiban perusahaan dalam memeriksa kesehatan badan, mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja yang baru. Undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Tujuan K3LH
Ada beberapa tujuan adanya K3LH, yaitu melindungi karyawan atau tenaga kerja atas hak keselamatannya, baik ketika sedang melakukan pekerjaannya maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tujuan dari K3LH juga untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Selain itu, pemeliharaan sumber produksi pun dapat digunakan dengan aman dan efisien. Sejarah K3LH. Sasaran K3LH. 1. Mencegah ada atau terkena penyakit di tempat kerja. 2. Mencegah terjadinya kecelakaan ketika sedang bekerja. 3. Mencegah terjadinya kematian di tempat kerja. 5. Mengurangi dan mencegah terjadinya cacat tetap atau permanen. 5. Mencegah pemborosan tenaga kerja, alat modal maupun sumber produksi. 6. Mengamankan material konstruksi pemakaian kerja. 7. Meningkatkan konsiditas kerja tanpa adanya pemerasan tenaga kerja dan menjamin kehidupan yang lebih produktif. 8. Menjamin tempat kerja yang bersih, sehat, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan semangat ketika bekerja. Syarat-syarat K3LH. Syarat-syarat K3LH sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam pasal tersebut pada 18 syarat menerapkan keselamatan kerja diantaranya: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 3. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 4. Memberi APD, alat pelindung diri, pada tenaga kerja atau karyawan. 5. Memberikan P3K kecelakaan kerja. 6. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat. 7. Mencegah dan mengendalikan PHK, penyakit akibat kerja dan keracunan. 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, debu, kotoran, kelembaban, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. 9. Suhu dan kelembapan di lingkungan kerja yang baik. 10. Penerangan yang cukup dan sesuai standar. 11. Menyediakan ventilasi yang cukup di tempat kerja. 12. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan perusahaan. 12. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang lainnya. 13. Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan serta penyimpanan barang. 14. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerja yang resikonya tinggi. 15. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.